Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Dan buat teman-teman yang sakit, semoga Allah cepat angkat penyakitnya ya. Amin. Nah, ini merupakan suasana jam 3.30 di kontrakan aku. Nah, ini karena masih subuh jadinya belum ada orang ya teman-teman. Nah, ini aku akan tujuin ke kalian. Ini suasana di depan ruang tamu aku yang berantakan. Dan ini bagian kamar aku. Nah, ini anak aku kebetulan jam 3.30 udah bangun karena dia dengar mamanya bangun jadi ikutan bangun. Tuh kakak lagi bobo di atas. Ini anak-anak pada sakit semua ya teman-teman karena lagi pancaroba juga. Jadi anak aku tiga-tiganya sakit. Nah, ini aku sediain inhalasi sendiri karena anak aku kebetulan yang besar itu agak nyesak dadanya karena akibat batuk. Ini aku sediain sendiri daripada dirawat di rumah sakit. Nah, balik lagi ke video. Ini aku mau beberes dulu di bagian ruang tamu. Jadi kenapa aku beberesnya gasik banget ya teman-teman. Jam 3.30 udah beberes rumah. Karena kebetulan suami aku hari ini berangkatnya jam 3.30. Jadinya tadi pas aku lagi nemenin dia untuk berangkat kerja, nggak bisa lagi untuk kembali tidur. Ya udah, makanya aku sekarang lebih baik bikin video aja. Jadi sambil ditemenin kalian ya beberes rumahnya. Jadi kebetulan suami aku hari ini berangkatnya subuh banget. Ini makanya aku sekalian bikin video ya teman-teman. Nah, biasanya nih kalau aku anak-anak lagi tidur, aku lebih suka atau lebih leluasa dalam mengerjakan aktivitas aku seperti ini. Karena kebetulan anak-anak juga lagi pada sakit, ini makanya aku udah sekitar 5 hari aku nggak bikin video ya teman-teman, karena emang pikiran aku lagi ruwet banget. Soalnya yang sakit itu bukan satu orang ya teman-teman, sakitnya itu bertiga. Ditambah aku juga lagi kurang fit juga dari semalam, flu nggak hilang-hilang, flu batuknya. Ditambah anak aku yang paling bontot sekarang lagi demam. Ini kebetulan anak aku kan yang pertama itu punya penyakit kayak bronchopneumonia ya. Jadi penyakit batuknya itu agak berat. Jadi setiap dia batuk itu kenapa? Aku juga bingung tuh. Kalau batuk dia itu kayak ngesak berat gitu. Makanya aku sediain di rumah itu alat inhalasi sendiri. Jadi alatnya aku beli di online. Terus kalau obat-obat racikannya itu aku minta minta resep dari dokter gimana cara penggunaannya, dan alhamdulillah dokter kasih. Jadi makanya aku ngerawat anak di rumah aja itu lebih mempermudah aja sih menurut aku, karena kalau di rumah sakit nanti pikiran aku bercabang juga ya teman-teman. Kasihan yang anak-anak yang lainnya kalau sempat aku ngerawat kakaknya di rumah sakit. Jadi dia untuk sementara ini rawat jalan aja di rumah dengan cara dikasih obat, sering diuap juga. Jadi itu lumayan membantu dia dalam pengobatan batuk pileknya. Sebenarnya sih dia disaranin ke rumah sakit untuk dirawat inap, cuman karena aku kayaknya apa ya, lebih nggak nyaman gitu kalau anak dirawat di rumah sakit. Mendingan di rumah aja, bisa kepantau, anak-anak yang lain bisa kepantau. Jadi makanya aku usahain alat-alatnya itu di rumah ada. Buat teman-teman gimana nih keadaannya, semoga selalu sehat ya. Di musim pancaroba seperti ini lebih dianjurin untuk banyak mengkonsumsi vitamin ya teman-teman, supaya enggak gampang sakit. Nah, ini balik lagi ke video. Ini aku mau ngepel ya teman-teman, karena tadi habis nyapu-nyapu. Ini aku ngepelnya di bagian dapur dulu. Nah, biasanya kalau aku ngepel bagian dapur, aku enggak lupa untuk ngepel di bagian bawah meja wastafelnya. Nah, seperti ini keadaan meja bawah wastafel aku. Lumayan nggak terlalu berantakan juga atau nggak terlalu kotor, karena ini emang hampir setiap hari aku bersihin ya teman-teman, supaya terhindar dari tikus, kecoa ataupun binatang lainnya. Jadi di bawah sini aku biasanya nyimpen kayak sepatu roda anak aku, ada galon isi ulang, ada kuali juga. Ini kuali aku taruhnya setiap habis masak atau setiap habis nyuci piring. Ini aku taruhnya di sini ya teman-teman. Jadi makanya aku usahain di bagian bawah sini agar selalu bersih, supaya nggak ada kecoa-kecoa yang jalan-jalan di sini ataupun penghuni di bawah meja wastafel seperti ini.
Nah kalau udah ada masuk kecoa tuh kayaknya rumah eh apa ya, baunya tuh beda ya teman-teman kalau udah dimasukin kecoa. Jadi baunya kayak asam-asam cuka gitu, itu sebel deh kalau udah bau-bau kecoa seperti itu. Makanya di bawah kecoa aku rajin banget untuk membersihkannya. Nah ini lanjut aku ngepel di bagian kamar. Ini aku mulai dulu di bagian depan kulkas, lanjut aku pel di bagian depan lemari aku. Nah seperti ini, dan aku nggak lupa juga untuk ngepel di bagian bawah kolong tempat tidur seperti ini. Nah itu di bawah kolong tempat tidur banyak banget barang, jadi aku sebagian barang aku simpenin di bagian bawah kolong ya teman-teman, supaya enggak berantakan di mana-mana. Dan aku tuh setiap bikin video lupa mulu ya teman-teman untuk ngasih tahu kalau di rumah aku ini, di kontrakan aku ini, kebetulan di atas tempat kamar mandi, di atas kamar mandi itu ada gudang ya teman-teman. Alhamdulillahnya yang pemilik kontrakan ini menyediakan gudang. Jadi kenapa barang-barang aku nggak kelihatan banyak? Ya sebenarnya banyak juga, cuman karena barang-barangnya yang nggak terlalu aku pakai itu aku simpan, makanya kelihatannya sedikit. Jadi emang barang-barang yang benar-benar nggak aku pakai setiap hari itu aku usahain disimpan ya teman-teman, sebagian di atas gudang, sebagian di bawah kolong. Jadi aku manfaatin tempat tidur sekalian multifungsi ya untuk penyimpanan barang lainnya, jadi supaya rumah itu terlihat lega, bersih, walaupun rumahnya kecil tapi ya terlihat luas. Nah ini aku udah selesai ngepel, ini aku mau bersihin peralatan atau nyusunin peralatan obat-obatan anak aku. Ini aku mau lap-lap dulu di bagian kulkas karena supaya nggak ada debu ya teman-teman, karena kebetulan aku nyimpan obatnya di daerah sini. Untuk sementara ini aku nyimpannya di sini dulu ya teman-teman, karena ini aku pakainya untuk sekarang ini sehari 3 kali, jadi lumayan intens juga makainya terus-terusan. Jadi aku nggak nyimpennya yang di tempat yang susah dijangkau dulu, ini aku simpen yang di tempat yang gampang kejangkau, di atas kulkas aja dulu. Makanya kulkasnya aku bersihin dari debu-debu supaya obat-obatannya nggak kena debu ataupun apa ya, kotor-kotoran gitu. Nah ini aku lanjut bersihin debu-debu yang ada di salon seperti ini. Aku hampir setiap hari juga nih bersih-bersihin debu-debu yang ada di salon aku supaya bersih aja gitu, kinclong. Jadi rumah itu kalau ada debu tuh kelihatan kusam ya teman-teman. Jadi usahakan rumah itu walaupun sempit, banyak barang, ya usahain untuk selalu bersih-bersih rumah dari debu-debu, karena akan sangat kelihatan bedanya rumah yang rajin dibersihin dari debu-debu sama yang nggak dibersihin. Jadi rumah itu kalau kecil tapi debunya nggak ada, itu kelihatan apa ya, mewah atau lega gitu, walaupun rumahnya kontrakan ya teman-teman. Nah itu sih tips dari aku ya teman-teman, untuk selalu rajin bersihin rumah dari debu-debu yang menempel di barang-barang kita. Nah ini aku lanjut di bagian ruang tamu, aku mau bersihin meja sudut. Itu kebetulan mejanya agak kotor, apa namanya, kayak kena tumpahan teh atau kopi, jadi aku lap-lap aja. Di bagian sofa juga ada sedikit makanan yang menempel kayak nasi. Anak-anak aku suka makan nasi berceceran di mana-mana dan nyangkut di sofa. Ini aku mau bersih-bersih sofa. Nah lanjut aku lap-lap meja yang ada di bawah TV seperti ini. Nah setelah selesai aku lap-lapnya, ini aku mau ke dapur dulu untuk ngebilas kain lapnya ya teman-teman, supaya bersih, karena aku mau ngelap-ngelap di bagian TV seperti ini. Nah biasanya ini aku suka ngelap-ngelap juga di bagian TV dan belakang TV. Nah ini belakang TV aku seperti ini ya teman-teman keadaannya. Pas aku lagi beres-beres atau lap-lap di belakang TV, ini kebetulan anak aku yang paling bontot bangun, dia manggilin mamanya. Biasa ya teman-teman, kalau anak segini biasanya nyariin mamanya ya haus minta susu. Nah kebetulan sudah mendekati waktu subuh, ini aku mau sholat subuh dulu karena anak aku tadi pas nyusu dia nggak mau balik lagi tidur, makanya aku bawa ke ruang tamu lalu aku tidurin di sofa. Nah ini aku udah selesai sholat subuh, ini aku main sama dia, aku ajak ngobrol. Dia lagi nonton film kesukaannya, itu film Tayo.
Nah ini anakku lagi sakit ya teman-teman, kebetulan badannya lumayan panas, jadi ya bingung juga ya teman-teman, semuanya anak-anak pada sakit ya. Alhamdulillahnya aku sebagai seorang ibu masih diberikan kesehatan, kekuatan dalam melakukan aktivitas, jangan sampai drop. Kalau seorang ibu udah drop, udah sakit, kasihan ya teman-teman, anak-anak nggak bisa keurus, apalagi rumah. Kalau seorang ibu udah sakit pasti berantakan total lah pokoknya ya teman-teman. Semoga kita sebagai seorang ibu selalu diberikan kesehatan, jangan sampai sakit, biar supaya kita dapat mengurus anak-anak kita, merawat rumah, merawat anak, merawat suami kita. Nah ini kebetulan anak aku lagi minta susu ya teman-teman. Selain dia minum ASI, dia juga minum susu formula ya teman-teman, seperti ini. Nah biasanya tuh kalau aku bikin susu, aku nggak langsung tuang air panasnya, jadi aku tuang air putih dingin biasa dulu, baru air panas. Bilang apa? Ini sana boboan di depan ya sayang ya. Mama mau cuci piring dulu ya. Nah ini biasanya tuh kalau dia habis dibikinin susu selalu nggak lupa untuk ngucapin makasih ma. Itu kadang bikin aku gemes gitu ya teman-teman. Nah ini pas lagi dia menuju ke depan, aku mau mastiin dia bubuan di sofa atau enggak. Nah ini aku ikutin dulu dia, dan ternyata dia naik ke sofa lalu mapan tidur. Jadi kelihatannya tuh kayak gemes gitu ngelihat dia. Nah ini masih suasana jam 5 subuh, ini dia udah bangun, gak mau bobo lagi. Dia memilih untuk nonton film kartun kesukaannya. Ya udah deh, mumpung dia lagi anteng, ini aku lanjut untuk nyuci piring di dapur. Nah ini pas aku lagi nyuci piring, ini aku cepetin aja ya teman-teman, karena ngebosin juga ngelihat aku selalu videonya nyuci piring dan nyuci piring. Ya gimana ya teman-teman, namanya aktivitas ibu rumah tangga. Yang nggak lari itu dari cucian piringnya teman-teman, pasti nyuci piring mulu. Nah ini aku udah selesai nyuci piringnya, ini aku mau lanjut bersih-bersih di atas meja wastafel aku karena kena cipratan air juga. Makanya ini setiap hari, setiap habis nyuci piring selalu aku bersih-bersihin seperti ini supaya mejanya tetap terlihat bersih dan kering dari air. Nah ini aku setelah bersih-bersih di meja wastafel, ini aku lanjut bersihin bagian kompor, karena kompor juga kotor karena cipratan-cipratan minyak, makanya aku lanjut bersihin. Nah ini aku mau lanjut bersihin di bagian rak kitchen set ya teman-teman, seperti ini yang biasa aku simpan bunga-bunga juntai seperti ini. Ini mau aku lap-lap, kebetulan kan anak-anak sakit aku nggak ngelap-ngelap ya teman-teman, karena emang aku lebih fokus untuk ngurusin anak-anak yang lagi sakit. Makanya ini mumpung lagi ada waktu, anak-anak masih pada tidur semua, makanya aku mau beres-beres dulu, mau bersih-bersih dulu. Nah setelah aku menyelesaikan tugas aku di bagian dapur, aku lanjut ke depan main sama anak aku. Dan kebetulan ini udah mulai jam 6, jam setengah 6 lah kira-kira teman-teman. Matahari juga udah mulai kelihatan terang. Nih aku mau langsung bukain gorden yang ada di ruang tamu aku seperti ini. Nah begitulah ya teman-teman aktivitas aku dari jam 3.30 sampai jam setengah 6. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang ke channel aku. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Semoga video aku bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.